jalur 4. Kiri, kiri, hei. Kertanegara jalur 4. Itu di depan tuh, mulai bapak-bapak. Nah, ke kanan. Kereta api Kertanegara mencorong udah sampai. Pas deh, jangan terlalu dekat. Kereta api Kertanegara pribadi. Oke, kereta api Kertanegara dari Purwokerto Malang. Ada yang sebagian ke depan, ada yang sebagian ke belakang. Ayo, ayo. Ayo cari yang ini. Dibuka. Ada yang ayo sen. Belok kiri. Ya. Kosong. Kosong. 45. Wah, mantap. 4 dan 5. Iya. Ayo depan. Guys. Oke guys, kita lagi di gerbong kereta 4 Kertanegara yang akan berangkat. Sepi. Sirai. Sini, lalu ngopet. Thank you. Oke. Oke. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku.
kita berangkat. Selamat tukang tukang dari Kroya berangkat Kroya. Rey, cuman kita bertiga di paling belakang, Rey. Nanti juga penuh, nanti di Jogja penuh. Hah? Oke. Sip. Apa? Sip.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun ini. Ketika video ini tayang tahun 2025, mudah-mudahan dari tahun 2025 dan seterusnya kita semua ya sukses-sukses selalu, tambah rezeki, tambah lancar, tambah sukses ya, dan mudah-mudahan visi misi saudara-saudara terkabul pemirsa, amin. Bagi kemarin-kemarin saudara sedang mencari jodoh, mudah-mudahan di tahun ini dapat jodoh pemirsa. Bagi kemarin-kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun ini. Bagi kemarin yang sedang membangun rumah atau sedang menabung untuk membeli rumah, mudah-mudahan tercapai pemirsa ya. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, usaha kita ya, apapun keinginan kita tercapai pemirsa, apapun visi misi kita tercapai, apapun target kita ya, keinginan kita, tujuan kita tercapai pemirsa, amin. Uber-uber ikan lele, selamat malam le. Waduh, uber-uber ikan lele, selamat pagi le, selamat siang le, selamat sore le, selamat kapanpun saudara menonton episode ke-7 perjalanan epik lagi le. Waduh, kemana Mang? Kali ini Mamang akan pergi ke gunung le ya. Bagi saudara yang penasaran kira-kira mau ke gunung mana ya, tonton sampai tamat pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-7 ceritanya Mamang sedang berada di Kertanegara le. Waduh ya, sedang berada di Kertanegara le. Ngapain Mang? Rapat le. Waduh. Ya, yang dimaksud adalah kereta api Kertanegara le. Waduh. Biasa kan setiap kepemimpinan ada julukan ya keluarganya. Biasanya julukannya itu tersemat dari tempat tinggalnya pemirsa. Waduh. Seperti Pak Harto dikenal dengan keluarga Cendana pemirsa, karena memang tinggal di Jalan Cendana pemirsa. Begitu juga dengan Pak SBY, terkenal dengan keluarga Cikeas. Waduh. Paribasa dulu ya pergi ke Cikeas ya, pasti ketemu dengan Pak SBY. Waduh. Karena memang Pak SBY tinggal di Cikeas. Begitu juga sekarang sang presiden macan Asia le. Waduh. Bapak Prabowo le. Waduh. Berada di Jalan Kertanegara nomor 4. Oleh karena itu Pak Prabowo dikenal dengan Kertanegara le. Waduh. Bila Mamang pergi ke Kertanegara, mungkin saudara akan berpikir Mamang akan pergi ke Bapak Prabowo. Ya, mudah-mudahan Mamang akan bertemu dengan Bapak Prabowo ya. Mudah-mudahan. Amin. Oleh karena itu ya Mamang berdoa mudah-mudahan Bapak Prabowo ya sehat-sehat selalu, tetap semangat memimpin negeri ini, karena beliaulah insya Allah akan menjadi negeri ini negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, aman, dan insya Allah akan terbebas dari hama pemirsa, hama yang merusak negeri ini. Dan insya Allah juga negeri ini akan menjadi negeri macan Asia pemirsa, sesuai dengan amanah para pahlawan zaman dulu, membangun negeri dan bangsa ini, juga mendamaikan dunia, ibaratnya macan Asia. Waduh. Insya Allah beliau akan membawa negeri kita menjadi negeri macan Asia. Hiji ge mau. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele. Jadi ceritanya Mamang sedang berada di Kertanegara le. Waduh. Kertanegara yang dimaksud bukan di Jalan Kertanegara nomor 4 le. Ya insya Allah mungkin nanti ya, mudah-mudahan ya bisa berkunjung ke beliau, amin. Nah sekarang Mamang sedang berada naik kereta api Kertanegara ya. Mamang naiknya dari stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan akan pergi ke arah timur dari Provinsi Jawa Tengah.
yaitu ke Kota Malang le, Jawa Timur dengan kereta api Kertanegara. Waduh, ini adalah kereta api kedua ya, perjalanan epik ke Malang le. Waduh, sebelumnya Mamang naik kereta api Pasundan le. Waduh, episode pertamanya Mamang naik kereta api Pasundan ya, dari kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin le. Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan kota Tasikmalaya ini berada di Provinsi Jawa Barat, yang saat video ini tayang dipimpin oleh gubernurnya Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing le. Waduh, ya insya Allah kedepannya Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Jadi ceritanya Mamang naik kereta api Pasundan dari Provinsi Haji Udin, dari kota Tasikmalaya Jawa Barat dengan kereta api Pasundan menuju stasiun Kroya Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan naik kereta api Kertanegara dari stasiun Kroya menuju Kota Malang le. Waduh, Mamang naik kereta api Kertanegara dari stasiun Kroya pas adzan Isya, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat alias pukul 7 malam pemirsa. Dan akan sampai di Kota Malang pukul 3 dini hari, tepatnya pukul 3.43 menit le. Waduh, pukul 3.43 menit dini hari. Ya mudah-mudahan tidak ada kendala pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara akan bertanya, Mang kenapa capek-capek naik kereta api 2 kali dari Tasikmalaya ke Malang? Padahal dari Tasikmalaya ke Malang itu ada kereta api yang langsung le. Waduh, yaitu kereta api Malabar ya. Kereta api Malabar 1 hari 2 kali le, pagi dan juga malam le, siang dan malam. Kalau siang berangkatnya pukul 12 siang le, kalau malam pukul 8 malam. Dan jika naik kereta api Malabar dari Tasikmalaya langsung bablas le ke Kota Malang. Namun Mamang perjalanannya kali ini agak lain le. Waduh, yang seharusnya 1 kali naik kereta ini malah 2 kali naik kereta le. Mamang pun ada alasannya le. Waduh, ada 2 alasan kenapa Mamang pergi ke Malang dengan singgah-singgah 2 kereta, Pasundan dan juga Kertanegara. Padahal kalau naik kereta api Malabar kan cukup naik ya dari stasiun Tasik dan duduk manis serta turun di Kota Malang. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang naik kereta api Kertanegara dan Pasundan 2 kali ya naik kereta untuk pergi ke Malang karena ada 2 alasan pemirsa. Alasan pertamanya adalah alasan klasik, yaitu kehabisan tiket pemirsa. Aduh, malumlah Mamang pergi ketika hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus ya pada tanggal 29 Mei 2025. Waduh, dengan hari liburnya double-double. Bayangkan hari liburnya kan dari hari Kamis pemirsa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, double-double. Nah ketika hari liburnya double-double ini banyak orang yang liburan mungkin ya, sehingga tiket kereta api habis pemirsa. Termasuk kereta api Malabar, baik Malabar pagi maupun Malabar malam. Waduh. Sedangkan yang kedua adalah ternyata naik kereta api Malabar yang langsung dari Tasikmalaya dan ke Kota Malang ya, Tasikmalaya ke Kota Malang yang langsung, meskipun kelasnya ekonomi premium ya atau ekonomi, ternyata harganya lebih mahal le. Waduh, daripada Mamang naik kereta api 2 kali, yaitu naik kereta api Pasundan dan juga disambung dengan Kertanegara. Waktu itu ketika naik kereta api Malabar, tiketnya tertera ya 410.000 untuk ekonomi le. Waduh, dari Tasikmalaya ke Malang. Wah, sedangkan kalau naik kereta api 2 kali ya, naik kereta api Pasundan 50.000, nanti naik kereta api Kertanegara 220. Jadi total cuma 270.000 le. Waduh, itu setengahnya ya, 50%. Ternyata lebih hemat 50% pemirsa. Waduh, meskipun harus naik 2 kali le dan singgah di Kroya ini.
Dan alasan tambahannya yang ketiga, ternyata naik 2 kali kereta ini menyenangkan sekali pemirsa, termasuk singgah di Kroya. Karena ketika singgah di Kroya, Mamang akan merasakan nikmatnya MBG ya, makan bebek goreng khas Kroya. Waduh. Biasakan yang namanya backpackeran mencari pengalaman beserta dengan perjalanan murahnya pemirsa, yang mencari hemat untuk menjelajahi negeri ini. Waduh. Yang pertama adalah prinsip backpacker, mencari jalan sehemat mungkin pemirsa. Yang kedua, cari pengalaman sebanyak mungkin. Ya, ibaratnya kita berpetualangan ya. Berpetualangan keliling-keliling negeri dengan sehebat mungkin pemirsa. Oleh karena itu, dengan naik 2 kereta api ini, dengan kereta api Pasundan sambung dengan Kertanegara, ternyata lebih murah ketimbang naik 1 kereta dari Tasikmalaya langsung ke Kota Malang, yaitu kereta api Malabar. Kalau naik kereta api Malabar itu harganya 410.000. Itu ekonomi pemirsa. Kalau eksekutif mungkin di atas 600 ribuan pemirsa. Waduh. Sedangkan kalau naik kereta api Pasundan dan plus Kertanegara ekonomi premium itu totalnya 270.000. Artinya Mamang berhemat 50% pemirsa. Bisa berhemat dan memangkas anggaran sampai 50% pemirsa. Waduh. Jadi itulah prinsip backpacker, apalagi prinsip relevan pemirsa ya. Prinsipnya apa? Jelajahi negeri ini dengan sehemat mungkin pemirsa, dan juga menggunakan kereta api. Bagi relevan ya, naik kereta api 2 kali itu ibaratnya serasa VIP banget gitu loh. Waduh, karena banyak pengalamannya begitu. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang kereta api Kertanegara. Nah, ini kereta api Kertanegara adalah salah satu kereta api yang baru diluncurkan sejak tahun 2021 pemirsa. Kereta api Kertanegara merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi, ya ekonomi premium, yang dioperasikan oleh PT KAI dengan relasi Purwokerto Malang PP melalui lintas selatan Jawa. Dan kereta api Kertanegara ini adalah punya sahabatnya pemirsa, yaitu kereta api Malioboro Express dengan rute yang sama, yaitu Malang Purwokerto, di mana kalau kereta api Kertanegara berangkat dari Purwokertonya itu malam hari dan tiba di Malang itu subuh pemirsa, lalu berangkat lagi pagi hari dari Malang ke Purwokerto. Sedangkan rivalnya atau teman dekatnya, yaitu kereta api Malioboro Express, itu berangkat dari Purwokertonya siang hari pemirsa ya, pagi hari. Waduh, sampai ke Malang itu agak sorean pemirsa. Nanti malam hari dari Malang ke Purwokerto. Waduh. Jadi artinya kereta api Kertanegara ini adalah rivalnya, temannya kereta api Malioboro Express. Kalau kereta api Kertanegara berangkat dari Purwokerto, Malioboro Express itu berangkat dari Malang. Begitu juga sebaliknya. Kereta api Kertanegara ini diambil dari Prabu Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari yang beribu kota di Tumapel. Di mana tuh Tumapel? Ya, tak lain dari Malang pemirsa. Waduh. Yang menjadi tujuan utama Mamang naik kereta api Kertanegara ini ke kota Malang, ke ibu kota Singosari. Raja terakhir Singosari adalah Kertanegara yang memerintah sekitar tahun 1268 sampai 1292 dan menjadi mertuanya Raden Wijaya, dan keturunannya kelak akan menjadi pemimpin kerajaan Mojopahit. Dan Prabu Kertanegara ini adalah raja pertama yang mencetuskan pemersatu Nusantara pemirsa, dan menjadi idola Patih Gajah Mada. Waduh, Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya, keidean pemirsa ya, dari program
Prabu Kertanegara. Programnya Kertanegara, yaitu Pemersatu Nusantara. Kereta api ini pertama kali dioperasikan pada 10 Maret 2021, 1 bulan setelah peluncuran grafik perjalanan kereta api tahun 2021, dengan memperpanjang salah satu rute perjalanan kereta api Malioboro Express yang sebelumnya hanya sampai ke Yogyakarta. Kereta api Kertanegara perdana beroperasi menggunakan rangkaian berbahan baja nil karat atau stainless steel. Per 26 Januari 2022, rangkaian kereta api ini diganti dari rangkaian berbahan baja nil karat menjadi baja ringan atau mild steel. Layanan kelas eksekutif yang digunakan adalah sarana kereta eksekutif keluaran sebelum tahun 2009. Sedangkan layanan kelas ekonomi menggunakan sarana kereta ekonomi New Image keluaran PT Inka tahun 2016. Kemudian per 20 Mei 2022 sarana kereta api eksekutifnya diubah menjadi kereta eksekutif New Image buatan PT Inka tahun 2016-2017. Rangkaian kereta api ini terdiri dari 4 kereta kelas eksekutif, 4 kelas kereta ekonomi, 1 kereta makan, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Kereta api Kertanegara melayani pemberhentian penumpang di stasiun-stasiun berikut. Di antaranya adalah Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Kota Yogyakarta atau Stasiun Tugu, lalu Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Wulingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan berakhir di Kota Malang. Jadi kereta api ini adalah salah satu kereta api andalan bagi saudara-saudara yang pingin pergi ke Kota Malang, pemirsa ya, ke Malang sekitarnya, Malang Raya, Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, ya, Blitar, Tulung Agung, Kediri, dari arah Purwokerto. Nah, bagi saudara-saudara yang berasal dari daerah Bandung, Tasikmalaya, Banjar yang tentunya tidak terlewati kereta api ini, kalau ingin naik kereta api Kertanegara yang harganya lebih murah daripada naik kereta api Malabar ya, dengan kelasnya yang sama, saudara bisa singgah dulu di stasiun Kroya, pemirsa. Nanti dari stasiun Kroya dilanjut dengan kereta api Kertanegara. Nah, kalau malamnya dari Purwokerto itu kereta api Kertanegara ya, sedangkan dari Malang adalah kereta api Malioboro Express. Sedangkan siangnya sebaliknya ya, kalau siangnya dari Purwokerto itu Malioboro Express, dari Malangnya adalah Kertanegara, pemirsa. Jadi Kertanegara dan Malioboro Express ya, 2 kereta dengan tujuan keberangkatannya sama, pemirsa, Purwokerto Malang. Ubur-ubur ikan lele Mamang pun berangkat dari stasiun Kroya pukul 7 malam, pemirsa, 19.00 waktu Indonesia Barat dengan kereta api Kertanegara. Mamang mendapatkan tempat duduk di kereta premium ekonomi nomor 4, pemirsa ya, kereta api 4, tempat duduknya nomor 4. Waduh. Ternyata kereta api premium 4 atau ekonomi 4 itu berada di ekornya, pemirsa. Waduh. Di ekornya, tepat di bagian sangat belakang sekali, pemirsa. Begitu juga dengan kursi Mamang ya, dekat dengan pintu belakang kereta api. Waduh. Nah, bagi Railpan ini adalah salah satu anugerah terindah, pemirsa. Kenapa? Ternyata kalau dari belakang itu ada pintu kereta yang bisa melihat pemandangan backride ya, backride jalur belakang kereta api. Kalau buat video ya, itu videonya bisa diputar mundur, pemirsa, seolah-olah kereta api ini sedang jalan. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, ternyata kereta api 4 ini penumpangnya sedikit, pemirsa, bahkan kosong, pemirsa. Memang lihat ketika berangkat dari Kroya cuma 6 orang, pemirsa. 3 orang Mamang, Ray, dan Mami. 3
3 orang lagi penumpang yang lain pemirsa. Seolah-olah kereta api ini adalah kereta api VIP. Waduh, seolah-olah kereta api privat pemirsa. Waduh, kereta api sewaan. Dimana kereta apinya benar-benar kosong pemirsa. Waduh, cuma 6 orang ketika berangkat dari Kroya. Yang nanti ketika selepas Yogyakarta baru penuh pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berangkat dari Kroya, kereta api Kertanegara benar-benar kosong pemirsa, hampir kosong, cuman 6 orang pemirsa. Berbicara tentang Kertanegara atau Prabu Kertanegara, merupakan salah satu raja terkenal dari Singosari, bahkan terkenal sampai ke penjuru dunia pemirsa. Waduh, bukan saja kelasnya Nusantara, tetapi ke penjuru dunia. Pada masa itu, Prabu Kertanegara di belahan bumi yang lain sedang berkembang kerajaan terbesar di dunia, yaitu kerajaan Mongol dengan dinasti Yuan yang saat itu dipimpin oleh Raja Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan dari ras Mongol, atau dikenal dengan bangsa Tartar, yang konon katanya dalam catatan sejarah menguasai Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat Daya atau dikenal dengan Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa Timur pemirsa. Waduh, konon katanya pasukan Mongol ini ditakuti oleh dunia pemirsa. Waduh, ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia pada abad ke-13. Dan itu sejaman dengan Prabu Kertanegara, salah satu raja yang menolak untuk tunduk kepada Mongol, kepada dinasti Yuan, ya, kepada Kaisar Kublai Khan dari Tiongkok, dari Mongol, yaitu Raja Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara ternyata disegani juga oleh tentara Mongol pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang Kertanegara ya, Prabu Kertanegara yang menjadi ikon pemersatu Nusantara sekaligus ya macan Asia. Waduh. Jadi Prabu Kertanegara ini adalah macan Asia pemirsa. Bagaimana ceritanya ya saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak menyukai dengan channel Mamang, simpel dengan Mamang, suka tonton, tak suka jangan tonton, gitu aja kok repot loh. Waduh, nggak repot ya. Oke pemirsa yang berbahagia ya, apabila saudara menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang termakmur, terkaya, tersukses di negeri ini, atau salah satu keturunan saudara mudah-mudahan ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Ya, namun bagi saudara yang tak suka ya jangan tonton ya. Karena kuota internet saudara itu tak tercover dana hibah, tak tercover BPJS, apalagi minta ke Mamang. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video ini pemirsa. Mencari KP gratis maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat mudah-mudahan bermanfaat. Mamang pun tak asal bicara ya, tak asal omon-omon pemirsa ya. Mamang bicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Apabila saudara mempunyai sumber sendiri ya, pendapat sendiri, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Karena dengan sharing insya Allah akan bermanfaat. Mohon maaf saja apabila komentarnya agak lain ya, berbau-bau Mossad, depide it impera, mengadu domba ya, bikin keonaran, Mamang sebagai admin akan men-skip ya, men-skip bagi yang berkomentar yang agak lain dan aneh pemirsa. Karena sejatinya channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Prabowo dan Kertanegara. Waduh, Prabowo Subianto disindir Presiden Kertanegara. Siapakah Kertanegara? Yang bahas Kertanegaranya ya, bukan Bapak Presiden. Ditulis oleh Risa Herdahita Putri
edisi 22 April 2019. Kenapa Bapak Prabowo disebut dengan Kertanegara? Ternyata jawabannya simpel, karena Bapak Prabowo tinggal di rumahnya Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta. Oleh karena itu kebiasaan kita menyebut keluarga presiden itu dengan keluarga jalan tempat tinggalnya ya. Memang ingat ketika Pak Harto dikenal dengan keluarga cendana. Kenapa disebut dengan keluarga cendana? Karena beliau tinggal di Jalan Cendana. Begitu juga dengan Bapak Prabowo tinggal di Jalan Kertanegara nomor 4. Maka disebut dengan keluarga Kertanegara atau disebut dengan Presiden Kertanegara. Waduh. Ternyata tidak salah juga ya bahwa beliau ini mungkin punya karismatik dengan Kertanegara, karena Kertanegara dalam sejarahnya adalah macan Asia, ditakuti oleh Mongol pemirsa, ditakuti oleh dinasti Yuan, penguasa dunia saat itu. Waduh. Sri Kertanegara merupakan raja terakhir sekaligus yang terbesar, tersohor macan Asia, yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini ibu kotanya di Tumapel pemirsa. Nama Tumapel yang sekarang adalah Malang. Jadi ibu kotanya ada di Malang pemirsa. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Singosari berjaya dan bersinar di Asia. Kertanegara ini menarik. Pada masanya Singosari berjaya, tapi pada masanya juga Singosari hancur karena diserang dari dalam. Waduh, ada pengkhianat dari dalam pemirsa. Kata Dewi Cahyono, arkeolog dan dosen sejarah di Universitas Negeri Malang. Prabu Kertanegara dinobatkan menjadi raja muda ketika ayahnya Raja Wisnuwardana masih memerintah Singosari pada tahun 1254. Baru pada tahun 1269 dia mengeluarkan prasasti tanpa menyebut Makamangalya ayahnya. Artinya di bawah pengawasan ayahnya. Jadi artinya ketika ayahnya masih hidup, beliau yang muda ini diangkat menjadi seorang prabu atau raja. Biasanya raja yang diangkat itu kan ketika orang tuanya meninggal pemirsa, atau raja sebelumnya meninggal. Tapi ini tidak. Jadi rajanya masih hidup ya. Namun putranya diangkat menjadi raja karena ayahnya itu sudah tua pemirsa. Karena zaman dulu kalau pemimpin zaman dulu, penguasa zaman dulu kalau tidak mampu berkuasa ya, itu menyerahkan kekuasaannya. Dan ketika pensiun atau lengser ke Prabon, rajanya itu biasanya mantan rajanya itu bertapa di suatu tempat. Oke pemirsa yang berbahagia, Kertanegara diingat sebagai raja yang pemberani karena menepis secara kasar permintaan tunduk kepada Kublai Khan, kaisar dinasti Yuan keturunan Mongol yang menduduki Tiongkok setelah tahun 1279. Beberapa kali penguasa Mongol itu mengirim utusan ke Jawa, ke Singosari, yaitu pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Dia menuntut Kertanegara mengakui kekuasaannya dengan mengirimkan anggota keluarga Singosari ke istananya di Beijing, Tiongkok. Namun Kertanegara justru merusak wajah Mengki, Jenderal Mengki, yaitu jenderal utusan Mongol terakhir pada tahun 1289 dengan memotong kuping kirinya pemirsa. Waduh, sebagai wujud penolakan Kertanegara tunduk kepada Mongol. Dan ingatlah, Mongol saat itu adalah penguasa dunia, negara superpower. Kekuasaannya membentang hampir sepertiga dunia pemirsa. Dari Eropa Timur sampai ke Asia Timur, dari Asia Selatan, Asia Barat Daya, waduh, sampai Asia Tengah pemirsa. Bahkan Korea pun dan Indochina dan India itu takluk ditundukkan oleh Mongol. Banyak yang meyakini sebelum berani menolak, Kertanegara sudah berstrategi demi membendung pengaruh Kublai Khan. Ekspedisinya yang banyak keluar Jawa adalah cara yang dia tempuh
selain tentu demi mencapai mimpinya meluaskan pengaruh Singosari. Salah satu ekspedisinya adalah yang dikenal ekspedisi Pamalayu. 6 tahun setelah ditasbihkan, Prabu Kertanegara mengirim tentaranya untuk ekspedisi ke Melayu atau dikenal dengan Pamalayu. Dari sini dia berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera yang tentunya untuk membendung tentara Mongol ketika berlayar dari Tiongkok ke Singosari. Ya, setidaknya kalau tentara Mongol itu yang berlayar dari Tiongkok kan singgah-singgah dulu di berbagai tempat di wilayah Indonesia bagian barat atau wilayah Melayu, pemirsa. Dengan menjalin hubungan dengan Kertanegara, setidaknya ya banyak kerajaan Melayu yang akan membantu Kertanegara ketika Mongol mendarat di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera. Ya, setidaknya diserang, pemirsa. Waduh. Jadi itulah strategi Prabu Kertanegara untuk membendung pengaruh Mongol. Untuk mempereratnya, pada tahun 1286 Prabu Kertanegara mengirimkan Arca Buddha Amogafasa ke Melayu sebagai hadiah. Penempatannya di Damasraya yang dipimpin oleh 4 orang pejabat tinggi dari Jawa. Tujuannya untuk mempererat kerajaan Damasraya dengan Kertanegara. Kertanegara juga bersekutu dengan Champa yang letaknya di sekitaran Vietnam Selatan sekarang ini, pemirsa, untuk membendung serangan bangsa Mongol atau dikenal dengan bangsa Tartar, sebutan Pararaton bagi orang-orang Mongol. Dalam prasasti Poksah di dekat Panrang dari 1300 Masehi disebutkan seorang permaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi, adik Kertanegara yang menikah dengan Raja Jaya Singawarman III tahun 1287-1307. Raja Jaya Singawarman III adalah Raja Champa. Keuntungan yang didapat Kertanegara dari kerjasama itu muncul ketika rombongan Mongol ditolak menurunkan jangkarnya di pelabuhan Champa pada tahun 1292. Saat itu mereka hanya berniat menambah perbekalan di tengah perjalanannya ke Jawa. Kendati begitu, ada yang beranggapan lain. Arkeolog George Studis dalam bukunya Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha lebih percaya kalau ketika itu Kertanegara pasti merasa dirinya sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada Mongol Tiongkok. Itu membuat merasa bisa bertahan dari permintaan Mongol yang terus-terusan menuntut agar anggota kerajaan Jawa menghadap ke Mongol sebagai tanda bahwa Raja Jawa atau Singosari ini tunduk kepada Mongol. Jadi kebiasaan Mongol sebelum menyerang suatu negeri, Mongol akan datang utusan. Utusan itu meminta raja tersebut tunduk kepada Mongol. Cara untuk tunduknya itu adalah mengirimkan keluarga kerajaannya ke ibu kota Mongol yang saat itu ibu kotanya ada di Beijing, di Tiongkok, pemirsa. Dengan mengirimkan keluarganya itu beserta upeti-upetinya menandakan bahwa kerajaan tersebut tunduk kepada Mongol. Oleh karena itu, Mongol pun mengirimkan utusan ke Singosari, namun ditolak oleh Singosari oleh Prabu Kertanegara. Mongol pun terus-terusan mengirim utusan ke Singosari sampai 3 kali. Dari ketiga kalinya itulah tak satu pun diterima oleh Kertanegara. Jadi itulah sifat harimau, misal macan tak mengenal, tak takut. Waduh. Kalau penakut bukan macan tapi kucing. yang penakut itu kucing, meong-meong tapi kalau pemberani maung, pemirsa, atau harimau. Waduh. Kan ada lagunya yang kalah jadi kucing, meong-meong. Yang menang jadi harimau. Wow. Raman harimau kan hiji ge maung satu juga harimau. Yang lain pada tunduk. Jadi itulah sifat macan Asia, tak takut meskipun negaranya tak sekuat lawannya, pemirsa. Lawannya itu penguasa dunia, pemirsa. Waduh. Karena Mongol itu menguasai dunia. Saat itu Mongol ibu kotanya di Tiongkok. Tiongkok saja
yang kebanyakan orang Han ditundukkan oleh Mongol ya, yang notabene ya bangsa Mongol, dan mendirikan dinasti Yuan. Oleh karena itu saat itu Mongol dikenal juga ya Tiongkok Mongol ya, dinasti Yuan. Sampai akhirnya ya Sang Kublai Khan, kaisar Mongol tersebut, marah ketika utusannya bernama Jenderal Mengki yang pulang dari Singosari atau dari Jawa menghadap kepadanya dengan wajah terluka dan telinganya terpotong. Waduh, ini adalah penghinaan bagi penguasa dunia Mongol saat itu. Penguasa dunia dinasti Yuan. Waduh, ya jelas ya, raja yang terbesar dipermalukan, pasti ngamuk pemirsa. Bagaimana dengan Singosari? Ya Singo Edan ya, singa alias harimau tak takut pemirsa. Sang singa tak takut ya. Sementara ahli sastra Jawa C.C. Burke dan Stuart Robson dalam tahun 1960-an meyakini Kartanegara sebenarnya tak tahu resiko perbuatannya. Dia tak sadar kekuatan Mongol waktu itu. Menurut mereka, pendapat yang mengatakan Kartanegara tahu soal ekspedisi sang kaisar, siap dan mampu memperluas wilayahnya ke utara dan berkonflik langsung dengan Kublai Khan adalah pendapat yang tak terbukti. Namun yang jelas di antara raja-raja Singosari, Kartanegara lah yang merupakan pertama melepaskan pandangan keluar Jawa. Dia meninggalkan politik tradisional yang berkisar hanya di tanah Jawa saja. Keinginannya adalah punya kerajaan yang lebih luas dengan mempersatukan Nusantara pemirsa. Waduh. Jadi sebelum Raja Kartanegara, Raja-Raja Singosari atau kerajaan sebelumnya itu hanya berkutat di tanah Jawa saja ya. Ya sekitaran tanah Jawa, Madura, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tak ada keinginan keluar untuk mempersatukan atau mempererat hubungan dengan Nusantara pemirsa. Baru ketika pemerintahan Kartanegara mengirim utusan dan tentaranya ke Nusantara untuk menjatuhkan Nusantara yang dikenal dengan Pamalayu, tujuannya untuk membendung Kublai Khan, untuk membendung tentara Mongol. Kartanegara pada akhirnya pun dikenang dalam kitab Negara Kertagama sebagai raja yang termasyhur dengan namanya, ditulis oleh Empu Prapanca sang penulis. Di antara para raja lampau tak ada yang setara dengannya. Paham akan 6 guna sastra Tatwafadesa, pengetahuan agama, adil, teguh dan jina brata, dan tawakal kepada laku utama. Itulah sebabnya beliau turun-temurun menjadi raja pelindung. Ditulis oleh Empu Prapanca dalam Negara Kertagama. Tentang Kartanegara. Bahkan Gajah Mada terinspirasi oleh Kartanegara. Menurut sejarawan Bapak Agus Arismunandar dalam bukunya Gajah Mada Biografi Politik menulis, ide Kartanegara mendahului Sumpah Palapa yang dikumandangkan patih legendaris Majapahit itu. Gajah Mada meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dewi Vantara atau Nusantara yang awalnya telah dirintis Kartanegara. Nah, kenapa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Ternyata terinspirasi dari Kartanegara yang ingin menguasai Nusantara. Kalau pada masa Kartanegara ingin menguasai Nusantara ini untuk mempertahankan dari serangan Mongol, lain halnya ketika masa Patih Gajah Mada saat Majapahit. Ya tujuannya untuk mempersatukan Nusantara, untuk memperkuat Majapahit pemirsa. Menurut Bapak Dwi Cahyono menambahkan, semangat Kartanegara ini bisa dimengerti dengan pemikiran kalau setiap kerajaan apapun itu menjadikan kebesaran sebagai impian. Glory itu menjadi spirit, ya glory itu kekuasaan tanah ya, menjadi kekuatan. Singosari dalam hal ini juga ingin memposisikan diri sebagai kerajaan yang besar. Hal ini dipertegas dengan penuturan dalam Prasasti Cumandi dari tahun 1292 Masehi. Isinya, Sri Maharaja telah puas dengan kemenangan-kemenangannya di semua tempat dan menjadi payung pelindung di seluruh Dewi Pantara atau nama lain Nusantara. Itulah yang menurut Bapak Agus tak banyak diketahui para peneliti selama ini, yaitu watak ahangkara
yang dimiliki oleh Kartanegara. Apa itu watak ahangkara? Watak ahangkara yaitu watak ini membuat dirinya bangga dengan kekuatan dirinya sendiri alias berdikari. Jadi kekuatan pertama seseorang adalah dirinya sendiri ya. Kalau yakin dengan diri sendirinya akan menang, insya Allah semuanya akan lancar pemirsa. Tapi kalau diri sendirinya sudah penakut, meong. Ya, meskipun badanmu adalah sebesar kekuatanmu besar ya, badanmu seorang atlet, akan meong juga pemirsa, takut pemirsa. Jadi intinya mental dulu yang akan dibangun, mental diri sendiri yang percaya dengan kekuatan diri sendiri. Jadi itulah kekuatan Prabu Kartanegara dalam menghadapi Mongol. Watak ini membuat dirinya bangga dengan kekuatan dirinya sendiri. Dia selalu ingin unggul dari musuh-musuhnya. Aku ini kuat, raja besar, selalu ingin unggul dari musuh-musuhnya. Jelas Bapak Agus dalam bukunya. Watak itu dia ditunjukkan dengan menolak tunduk kepada kekuasaan Kublai Khan. Yang saat itu kerajaan Kublai Khan ini bukan kerajaan kaleng-kalengan, tapi kerajaan yang menguasai dunia. Ketika bangsa Eropa itu takut, ciut, meong-meong ya, Kartanegara mau. Tak takut pemirsa. Sayangnya ketangguhan Prabu Kartanegara luntur pemirsa gara-gara pengkhianat. Ternyata perusaknya adalah hama pengkhianat dari dalam, dari keluarganya sendiri, dari menantunya sendiri, bahkan dari besannya sendiri pemirsa. Sayangnya kejatuhannya bukan datang dari wilayah jauh dari serangan Kublai Khan, tetapi raja bawahannya sendiri yang membelot. Menurut Bapak Slamet Mulyono dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan, Gagasan Politik Penyatuan Nusantara milik Prabu Kartanegara. Prabu Kartanegara itu banyak mendapatkan tantangan dari pihak penganut politik kolot. Mereka menilai keamanan dalam negeri harus lebih didahulukan. Maka untuk melancarkan aliran politiknya, Sang Prabu tak segan menyingkirkan para pembesar yang menghalanginya. Berdasarkan Kidung Harsawijaya, seperti pemecatan Maha Menteri Patih Raganata, Patih senior yang sudah menjabat sejak pemerintahan Wisnuwardana atau ayahnya Prabu Kartanegara. Selain itu, Wiraraja yang dilorot jabatannya dari Demang menjadi adipati di Madura. Sang Prabu cenderung menerima segala nasihat para menteri baru. Rakyat tak puas dengan sikap yang demikian, kata Slamet Mulyono dalam bukunya. Kartanegara akhirnya dibunuh oleh Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang. Jayakatwang merupakan salah seorang keturunan Raja Kertajaya yang jatuh oleh moyang Kartanegara Ken Angrok. Pemberontakannya berdasarkan keterangan dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Harsawijaya. Hasil hasutan Wiraraja yang dendam, Jayakatwang merasa harus membalas dendam leluhurnya. Padahal Kartanegara bukannya tanpa mengantisipasi. Hubungan dengan Jayakatwang tetap dijaga secara politik. Dalam prasasti Mula Malurung disebutkan Kartanegara mengambil anak Jayakatwang, Ardaraja, sebagai menantunya, dinikahkan dengan putri Kartanegara. Selain itu, saudara perempuan Kartanegara, Turuk Bali, menjadi istri dari Jayakatwang. Dengan pernikahan itulah ya salah satu cara bahwa Kartanegara mempersatukan dengan Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ini adalah raja bawahan yang dikenal dengan kerajaan Gelang-Gelang atau raja kerajaan negara bagiannya Kartanegara pemirsa. Ketika tentara Singosari dikirim ke luar Jawa untuk mempersatukan Nusantara dan untuk membendung tentara Mongol, di tanah Jawa sendiri kekuatan Singosari melemah pemirsa. Nah, kelemahan itulah dimanfaatkan oleh sang pengkhianat, yaitu Raja Jayakatwang dari kerajaan Gelang-Gelang, kerajaan bawahan Kartanegara, sekaligus besannya Prabu Kartanegara. Jadi Jayakatwang ini besan ya, karena putra Jayakatwang menikah dengan putri Kartanegara. Bahkan adik Kartanegara pun dinikahi oleh Jayakatwang.
Nah, ketika kekosongan itulah Jaya Katuang menyerbu istana Singosari. Yang saat itu Singosari sedang dalam tidak siap pemirsa. Waduh, bahkan Sang Prabu ya ketika didatangi oleh Jaya Katuang sedang melaksanakan upacara keagamaan. Tiba-tiba Prabu Jaya Katuang dengan pasukannya merangsek masuk ke keraton dan juga menghancurkan keraton serta berakhir dengan membunuh sang raja, Raja Kertanegara dengan dipancung pemirsa. Waduh, maka berakhirlah kerajaan Singosari. Prabu Kertanegara pun ya runtuh dengan pengkhianatan ya dengan pengkhianatnya pemirsa, karena yang namanya pengkhianat itu lebih kejam dari pembunuhan pemirsa. Waduh. Pengkhianat yang terbesar adalah pengkhianat seperti musuh dalam selimut pemirsa. Ya musuh dalam selimut ya. Dikira teman, ternyata musuh. Itulah yang menghancurkan. Karena yang sejatinya yang namanya orang dekat pasti tahu kelemahannya. Disitulah musuh yang paling berbahaya pemirsa. Setelah runtuhnya kerajaan Singosari ya, nanti ada seorang pahlawan bernama Raden Wijaya, salah satu menantu dari Kertanegara pemirsa. Raden Wijaya beserta tokoh-tokoh lainnya membawa putri Raja Kertanegara ya untuk menyelamatkan diri keluar dari Singosari, dan kelak Raden Wijaya akan membalas dendam terhadap Jaya Katuang, dan kelak setelah Jaya Katuang hancur, Raden Wijaya pun kelak mendirikan sebuah kerajaan yang kita kenal dengan kerajaan Mojopahit. Hey. Oke, X. Hey. Ribunya nunggu dulu bapaknya di mana? Di depan itu di 5A. 5A? Ya, depan. Suruh di stasiun mana? Di Malang. Malang. Ini. Nah ini pegang ini. Oh ya udah gitu. Ntar ikut aja lewat. Ya lewat ya, bentar ya. Ya. Set. Saya di sini. Eh,